kebahagiaan manusia dalam kitab ini, sa'adatul insan fi ma'rifatid dayyan wa ta'atir rahman bi fi'li ma umira bihi fis sirri wal i'lan. Ukuran kebahagiaan orang secara hakikat, tujuan makan secara hakikat adalah kenyang. Ya, oke. Tapi ketika setelah kenyang tidak ibadah, kalau makan tujuannya kenyang, tidak ada beda dengan hewan. Tapi secara hakikat, bahwa orang makan supaya dia sehat badannya, dia hidup dengan baik, lalu dia punya tenaga, energi, lalu dia sholat. Ibadah maksudnya. Berarti tujuan Allah ngasih makan ke kita, hakikatnya buat ibadah. Sebab kalau tidak sampai berpikir begitu, berarti ya tidak ada beda. Kalau cuma makan kenyang, apa bedanya sama ayam? Hakikat makan itu ibadah tujuan akhirnya. Bicara apa saja, kerja kan tujuan akhirnya buat apa? Ibadah. Tidur, istirahat karena kerja, capek, besok mau aktivitas lagi. Mengistirahatkan badan sejenak karena lelah, pegal, capek. Berarti tidur ibadah, mandi menjaga kebersihan juga ibadah, kesehatan dijaga juga ibadah, bahkan tidur ibadah, makan ibadah. Itulah bedanya kita yang muslim, yang mukmin dengan kebiasaan-kebiasaan orang di luar Islam. Mereka menjaga kesehatan bahkan intens, ke dokter, rutin, cek darah, cek fisik, olahraga, fitness, nge-gym. Semuanya mereka lakukan demi menjaga kesehatan badan. Tapi orang beriman tidak berhenti hanya sehat badan, dia juga harus sehat ruhaninya. Dengan cara apa? Ibadah. Sa'adatul insan, kebahagiaan manusia didapat dari mana? Dari kebahagiaan yang bersumber kenal ma'rifatid dayyan, kenal kepada Tuhannya, kenal kepada ajarannya, kenal kepada syariatnya, kenal kepada hakikat daripada kehidupan. Sa'adah itu kebahagiaan. Kebahagiaan manusia bergantung kepada pengetahuan, pengenalan, pemahaman, pengamalan dengan penuh keikhlasan terhadap syariat agamanya. Caranya, ta'atur rahman. Setelah dia tahu, dia paham, lalu amalkan. Caranya, ta'atur rahman, dia menjalankan ketaatan kepada Allah dengan cara apa? Bifi'li ma umira bihi fis sirri wal i'lan. Melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, baik secara rahasia, maksudnya secara diam-diam, dan secara terang-terangan. Itu yang dimaksud at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Makna ini kan sama dengan takwa. Imtithalu awamirillah. Kerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Wa tarki manuhiya adalah meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Apa sih yang dilarang? Minal kufri wal fusuki wal isyan. Kekufuran, perbuatan fasik, perbuatan maksiat. Apa saja yang dilarang? Wa mimma yata'allaku bil qulubi wal abdan. Semua amalan yang dilarang oleh Allah itu berkaitan dengan amalan hati maupun amalan badan, jasmani maupun rohani. Apakah kalau saya tidak belajar ilmu agama termasuk maksiat? Saya nggak sholat, maksiat nggak? Kenapa maksiat? Karena sholat hukumnya wajib 5 waktu nih. Saya nggak puasa, maksiat nggak? Karena puasa hukumnya wajib Ramadan. Saya haji ketika mampu tapi nggak berangkat haji, maksiat nggak? Maksiat karena hukumnya sudah wajib. Sekarang bicara ngaji, belajar ilmu agama, hukumnya wajib. Kalau nggak ngaji, maksiat. Paham nggak sampai di situ? Kalau nggak ngaji itu kenapa sih? Biasa kan nggak ngaji sekarang, kan besok masih ada, minggu depan masih ada. Persoalannya maksiat apa nggak kalau nggak ngaji itu? Ini bicara hakikat tuh, kalau dijelaskan secara rinci, habislah kita tuh. Ngerasa gitu kalau saya berhenti ngaji itu berarti maksiat, kira-kira gitu lah. Sebab kenapa? Hukum dasar ngaji itu hukumnya wajib. Buat saya ngajar berarti saya sudah bisa baca, sudah bisa memahami, sudah bisa menjelaskan ke orang. Lalu saya tidak mengamalkan itu. Terus saya kan maksiat kan? Oke, satu. Sekarang jangan saya sendiri, Oginya juga. Ogi nggak tahu, nggak paham. Mang Dian, Mas Juaro, siapapun jamaah. Kan wajib Pak ngaji. Berarti kalau nggak ngaji, sama-sama pendosa kita Pak berarti. Sama-sama punya dosa dan maksiat. Yang menyebabkan kita tidak sholat apa? Ada orang ninggalin sholat, alasannya apa? Malas, capek, lelah, ketiduran, lupa misalnya. Sama, ngaji juga sama. Apa sih yang membuat orang tidak ngaji? Bukan cuma yang ngaji jamaah ya gitu. Ustadznya, Allah ngasih orang pebisnis, pengusaha sampai omsetnya besar, kaya,
Memang Allah amanatkan dia harta untuk bisa dakwah dalam kehidupannya. Diamanatinya harta, ya mereka amalkan. Dengan membantu, menyumbang, dengan santunan ke orang yang membutuhkan. Saya kalau di posisi itu mungkin akan mengamalkan. Artinya kalau orang diberi amanah itu berarti harus diamalkan, dijalankan. Kalau tidak disebut hianat. Mata tujuannya untuk melihat. Melihat apa? Harusnya melihat apa? Melihat yang seharusnya dilihat, yang bernilai ibadah kan? Lihat Quran, baca ibadah. Lihat duduk di masjid taklim, pengajian, baca kitab, ibadah. Ketika mata ini tidak dipakai itu, berarti penglihatan kita penuh dengan maksiat. Sama aja. Quran, gak ngomongin hadis, gak ngomongin ngaji, gak ngomongin ibadah. Ini mulut nih ngomong apa selama ini? Berapa kata yang keluar dari sejak pagi subuh sampai sekarang? Mana yang berpotensi, yang berkualitas? Pertanyaannya digerakinnya kemana? Mata dipakai melihat apa? Telinga dipakai mendengar apa? Jadi saya sampaikan tentang bab yang pertama, pasal pertama, bagaimana kita mendapatkan nilai dekat dengan Allah disebut taqarrub adalah memahami dulu tentang patokan standarnya orang yang bahagia, yang sukses adalah mereka yang mengenal betul tentang agamanya, tentang Tuhannya, caranya dengan taat kepada Allah, dengan melaksanakan ketakwaan. Kerjakan apa yang diperintah, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dari kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, apapun itu bentuknya amalan yang berpotensi maksiat atau pahala dari unsur hati dan unsur abdan, badan, dohir dan batin. Fanabda'u mangka ngawiti sopo kami bi islahil kulubi. Ada mal kopina?